Saudara-saudariku, anak-anak Tuhan, anak-anak warga negara Indonesia di Tanah Kedamaian Merauke. Saya selaku tokoh tuan rumah negeri ini datang ke hadapan kamu semua menyuarakan sebuah hal yang paling berharga bagi kita semua, yaitu pesan moral kedamaian untuk seluruh anak-anak negeri, siapapun dia tanpa kecuali, yang sedang berpijak di sebuah hamparan tanah sejuk, yang juga sedang bernaung di bawah langit yang sejuk, untuk senantiasa mendengar ajakan moral ini dari sebuah pondok kedamaian, sebuah padepokan di pinggiran kota Merauke. Saya datang menyampaikan ajakan moral kepada kita semua bahwa damai itu untuk semua. Damai ini bukan hanya untuk sekelompok orang atau sekelompok manusia atau sekelompok kalangan tertentu. Tapi damai itu adalah suasana batin untuk kita semua. Jangan pernah mengusik kedamaian itu pergi dari kehidupan kita semua. Rawat, pelihara sebagai aset kehidupan kita semua. Dan ingat satu hal yang paling mendasar, Tuhan tidak menganugerahkan tanah ini untuk diusik kedamaian sebagai tempat prahara, tempat menciptakan dan membangun permusuhan. Tetapi ini adalah tanah berkarunia yang dianugerahkan Tuhan, di mana setiap insan menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian yang diperkaya dengan nilai-nilai cinta kasih yang tulus, yang mengisi seluruh kehidupan kita satu sama lain. Perbedaan adalah kekayaan. Perbedaan bukan persoalan yang menghambat kita untuk hidup bersaudara satu sama lain dan menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kita semua. Tidak ada orang yang akan mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah hadiah Nobel karena dia melukai saudaranya. Tetapi mereka akan dapat penghargaan dari hati mereka sendiri. Karena ada sebuah pertanyaan yang dimulai dari diri sendiri. Siapa saya? Untuk apa saya? Dan apa yang harus saya persembahkan kepada kampung saya, kepada tanah saya, kepada kabupaten saya, kepada seluruh warga yang sama-sama menempati tempat ini untuk membangun sebuah kebersamaan yang bernilai bagi semua. Akhir-akhir ini tensi kekhawatiran, tensi ketakutan, grafiknya semakin meningkat. Akibat ulah sekelompok oknum saudara terkasih yang
tidak mengindahkan sebuah pandangan hidup yang mengedepankan bahwa hidup ini berharga bagi semua. Karena berharga bagi semua, marilah kita sungguh-sungguh menghormati hidup ini, bukan untuk saling melukai, apalagi saling membantai satu sama lain, tetapi saling menjaga dan memelihara, supaya dari keakraban kehidupan ini Tuhan menitipkan banyak rahmat, sehingga kita tidak mengalami kesulitan di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudariku di Kota Merauke dan seluruh warga yang berada di pinggiran kota, bahkan di tempat terjauh dari titik ibu kota ini, saya datang untuk mengajak kita semua untuk senantiasa mengedepankan kedamaian, kerukunan yang diisi dengan cinta kasih yang tulus kepada siapapun. Saling menghargai, saling membagi suasana ketenangan, sehingga kita menjadi insan yang berarti bagi satu sama lain. Bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi baik di K24 dan di beberapa tempat lain. Itu adalah fakta yang memberitahukan kita bahwa kita juga perlu tingkatkan tensi kewaspadaan, tensi kekompakan untuk menjalankan keamanan bersama, dengan meningkatkan juga keamanan warga sendiri, sehingga kita saling mendukung satu sama lain, tercipta keamanan bersama di seluruh gang, di seluruh tempat-tempat penghunian, dimanapun. Dan saya harap bahwa warga pada saat bepergian pun juga harus memiliki jam-jam waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat tinggal atau tempat hunian, sehingga untuk kita menekan angka ancaman yang moga-moga ke depan tidak lagi semakin tinggi tensi ancamannya, tetapi menurun, karena kita bisa mulai dengan meningkatkan kewaspadaan diri sendiri dan juga menjaga keamanan lingkungan. Kita membantu aparat keamanan dan aparat membantu kita semua, sehingga masyarakat dengan mengedepankan menjadi polisi bagi diri sendiri, Merauke akan kembali kepada marwah istana damai, istana cinta kasih, istana kerukunan, istana solidaritas yang kita sudah canangkan. Dan ini benar-benar bukan hanya sebuah topik yang menjadi iklan yang kita sampaikan, tetapi benar-benar harus menjadi tanggung jawab insani yang harus dilakukan oleh siapapun bersama-sama aparat keamanan di negeri ini. Itu harapan saya selaku orang tua, tuan rumah negeri ini, selaku bapak dan saudara dan kakak bagi semua di negeri ini. Tidak memilih siapapun, tapi demi semua, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk tidak melukai sesama saudara yang lain. Karena saudara itu juga punya nilai sepanjang kamu ingin mendapatkan nilai dari siapapun saudara itu. Bagi adik-adikku, anak-anakku yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ya sebaiknya mulai menyadari diri bahwa Tuhan tidak menganugerahkan hidupmu untuk melukai siapapun, tetapi Tuhan menganugerahkan hidup kita semua untuk mengasihi, seperti kata firman Tuhan.
kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diri sesamamu adalah dirimu juga gitu, sebagai satu bingkai keutuhan kehidupan kita bersama. Ini harapan saya selaku orang tua tuan rumah negeri ini, selaku tokoh tuan rumah dari negeri ini. Moga-moga kata-kata saya ini sampai ke seluruh telinga dan seluruh hati untuk menjabarkan ajakan moral ini, sehingga ke depan kita akan mengalami saat teduh. Ingat untuk kami yang sedang menjalankan bulan puasa menyongsong Paskah, dan juga saudara-saudara terkasih dari kalangan muslim juga beberapa saat lagi juga akan memasuki bulan puasa. Sehingga dua ajakan dari dua agama besar ini moga-moga membangun sebuah kesadaran bahwa inilah saat-saat teduh untuk kita merenung diri kita sendiri. Apakah saya sudah membuat banyak kebaikan? Atau justru saya belum melakukan hal-hal yang baik dengan karunia termulia yang dikasih atau dianugerahkan oleh Tuhan. Semoga seluruh anak-anak negeri di tanah ini menjadi anak-anak yang benar-benar mengedepankan cinta kasih, cinta sesama, supaya benar-benar matahari terbit setiap saat membawa pesan moral dari langit bahwa nikmatilah cahayaku dalam suasana yang teduh, dalam suasana yang damai. Damailah negeriku, damailah sesama warga masyarakat di Tanah Marin, mau Malin Danem, mau Malin Puanem, maupun warga-warga Nusantara yang terbingkai satu di atas tanah ini dengan moto pemersatu kita, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Jangan bangga melukai saudara, tetapi banggalah memeluk saudara, supaya ini meresap ke dalam batin kita semua. Kita menyatu dalam pelukan kasih sesama sebagai warga Merauke dengan segala kekayaan perbedaan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Ini aset kemajemukan yang kita harus rawat dan kita jaga bersama-sama sampai kapanpun. Moga-moga matimu orang-orang yang kau lukai besok akan mengusung jenazahmu untuk membawa kamu ke tempat kedamaian di mana kamu akan berteduh abadi. Ini pesan moral saya selaku orang tua dari negeri ini, sebagai bapak dari negeri ini, dan juga saudaramu, saudara tua dari negeri ini. Salam saya untuk kamu semua. Moga-moga kita kembali memiliki kesadaran yang baik untuk kita mulai menjunjung tinggi kehormatan siapapun, untuk dia juga bisa bernapas lega seperti kita. Bagi yang melakukan, kamu sudah memborgol dirimu untuk diborgol oleh keterbatasan, dan kau akan kehilangan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan. Itu saja harapan saya. Semoga kita semua akan menyumbang kedamaian di tanah ini masing-masing. Kita kawal masing-masing. Untuk kita semua tingkatkan keamanan. Pam-pam Swarkarsa juga harus ditegakkan oleh masyarakat. Ketua-ketua RT dan juga para pemangku pelindung masyarakat juga harus meningkatkan tensi untuk melindungi warga masyarakat seperti pesan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Kemudian daripada itu, untuk melindungi, untuk mendirikan pemerintahan ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Dan itu
pesan konstitusi, tetapi pesan religius untuk kami di tanah ini adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau diri orang lain luka, berarti kaulah yang melukai diri sendiri. Itu saja. Salam kasih, salam persahabatan, salam kedamaian dari Wasur untuk semua. Selamat sore.